Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Kembali di channel Matematika Julu Choice. Kita akan belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Sebelum kita lanjut ke materi kita, jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya semakin semangat menghadirkan video selanjutnya ya. Bilangan bulat, ini video yang kedua mengenai bilangan bulat, tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini khusus kelas 7. Langsung aja. Untuk operasi penjumlahan bilangan bulat, ini sifat-sifatnya yang pertama adalah tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat ya. Untuk komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, contoh komutatifnya seperti ini. Jika A-nya 5, B-nya 4, dijumlahkan kan hasilnya 9, kan? Jadi kalau 5 tambah 4 sama dengan 9, maka 4 tambah 5 juga 9. Ini hanya berubah posisinya aja, ya. Kemudian asosiatif, ini pengelompokan. Ini pengelompokan. Jadi A tambah B ini dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kalau misalnya ini A tambah 2 ditambah A tambah 4 sama dengan, ini kan 2, 3 tambah 4, 7, itu sama dengan 9. Jadi kalau yang kita kelompokkan atau kita jumlahkan duluan adalah 2 tambah 3 tambah 4, itu hasilnya juga 9. Maka ini 2 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 ditambah 4. Hasilnya sama. Itu sifat asosiatif. Yang ketiga, untuk unsur identitas. Unsur identitas penjumlahan bilangan bulat itu adalah A tambah 0. Jadi bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contohnya kalau kita jumlahkan 3 tambah 0 itu sama dengan 3. Ini bilangannya sendiri ya. Bilangan bulat sendiri. Kalau misalnya negatif 2 tambah 0 sama dengan negatif 2. Jadi ini merupakan unsur identitas dari penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, kalau operasi pengurangan bilangan bulat, itu merupakan inverse atau lawan dari operasi penjumlahan. Jadi ada saya buat di sini beberapa untuk sifat operasi bilangan bulat pengurangannya. Inverse atau lawan dari A adalah negatif A. Contohnya lawan, kalau misalnya ini 2, lawan atau inversnya adalah negatif 2. Positif inversnya adalah negatif. Positif inversnya adalah negatif ya. Nah, kalau misalnya ini negatif 3, lawannya atau inversnya adalah 3. Ingat aja ya, kalau positif inversnya adalah negatif. Inverse dari negatif adalah positif. Ini negatif, inversenya positif, positif, inverse negatif. Itu aja ya yang perlu diingat. Jadi pengurangan bilangan bulat ini bisa diubah menjadi penjumlahan dengan membuat inverse dari bilangan kedua. Jadi kalau misalnya A kurang B, contohnya ini 15 dikurang 3 sama dengan 12. Ini bisa kita buat menjadi penjumlah. Kita ubah 15 tambah lawan dari 3 adalah negatif 3. Maka 15 tambah negatif 3 adalah 12. Ya, itu sifatnya. Kemudian yang kedua ini A kurang negatif B. Ini yang ini tambah, diubah kita jadi tambah, lawan dari negatif B adalah B. Nah, kita masuk ke contohnya, 13 dikurang negatif 4. Kita ubah menjadi penjumlahan, lawan dari negatif 4 adalah 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang bagian ketiga, ini ketiga, negatif A dikurang negatif B.
Ini sama dengan negatif A tambah diubah, ini lawan dari negatif B adalah positif B. Kita lihat ke contoh, negatif 6 dikurang negatif 5. Ini diubah jadi tambah, ini lawan dari negatif 5 dan 5. Maka negatif 6 tambah 5 sama dengan negatif 1. Oke, sebenarnya bisa juga ya, kalau berdekatan dua buah tanda. Ini kan berdekatan dua buah tanda. Negatif kali negatif itu positif ya. Boleh langsung diubah sebenarnya. Tapi nanti ke contoh akan saya jelaskan lagi. Kemudian negatif A dikurang B sama dengan negatif A. Ini ubah menjadi penjumlahan. Lawan dari positif B adalah negatif B. Kita lihat ke contoh. Negatif 20 dikurang 5 berarti ubah menjadi penjumlahan. Nah, lawan dari 5 adalah negatif 5, hasilnya adalah negatif 25 ya. Jadi lawan dari negatif adalah positif, lawan dari positif adalah negatif. Hanya itu aja ya. Oke, kita mau mengerjakan contoh hasil penjumlahan untuk bilangan bulat. Jadi di sini yang saya pakai cara yang pertama, sebenarnya ada menggunakan garis bilangan. Garis bilangan kita tahu ya, garis bilangan. Kemudian ada nanti saya pakai yang positif, saya pakai kata duit. Kemudian yang negatif saya pakai utang. Jadi kita mau buat yang pertama, 2 tambah 3 itu kan sudah bisa 5 ya. Tapi kalau misalnya kita gambar ke garis bilangan, kita mau buat garis bilangan, yang mana sebenarnya itu ya? Nah, biasanya di sini adalah 0, berarti ke kanan adalah nilai positif. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ke kiri nilai negatif, ini negatif 1, negatif 2. Ini kita bikin nomor 1 dulu. Ini negatif 3. Oke, lihat, ini 2. Mana 2? Ini 2. Saya buat di sini. Kemudian ditambah 3. 3 itu kan positif, berarti kita buat dia ke kanan. 1, 2, 3. Saya ganti apanya dulu, biar agak berbeda ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini dia posisinya. Kalau menggunakan garis bilangan. Jadi kalau menggunakan garis bilangan ini, kalau menggunakan bilangan-bilangan kecil, masih bisa, masih gampang ya. Masih bisa kita gambar. Coba kita gambar nomor 2. Nah, kita mau cari dulu nomor 2. Kita mau cari nomor 2 ya. Ini negatif 2 tambah 3. Ini kita buat 0. Ke kanan 1, 2, 3. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kita lihat negatif 2. Ini negatif 2. Negatif 2. Kemudian saya ganti warnanya lagi biar nampak ya. Tambah 3. Ini 3. Berarti ini kan positif, berarti mana 3? Kita buat 3 langkah ke kanan. 1, sebentar. 1, 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti posisinya di sini. Jawabannya adalah 1. Ya, oke. Kalau kita menggunakan ini pakai duit dan utang, positif itu duit, kalau negatif utang. Kalau utang ini kan positif, ini positif. Kalau duitmu 2, kau tambahin lagi duitmu 3, hasilnya adalah positif. Kalau ini kita pakai rumus duit utang, negatif 2. Negatif 2 kan utang. Utangmu 2. Kemudian duitmu 3. Berarti logikanya yang sisa adalah duitmu 1. Ya. Nah, jadi boleh kita menggunakan garis bilangan, boleh. Kalau bilangan-bilangannya kecil. Nah,
Seperti ini, nomor 3. Kalau duitmu 3, kan dia positif. Utangmu 5. Kalau duit kita 3, utangnya 5, berarti yang sisa adalah negatif. Sisanya adalah 2. Ya, bisa dipahami ya. Kalau ini nomor 4. Utang kita 2, utangmu 2. Utangmu lagi kau bikin 3. Nggak ada duit kan? Yang ada hanya utang. Utangnya berapa? Jadi 5. Oke, ini nomor 5. Ini duitnya 25. Utangmu 7. Nah, duit kita 25, utangnya 7. Berarti yang sisa adalah duit positif. Berarti 25 duit kita, utang kita 7 adalah sisanya adalah 18. Nah, kalau dia menggunakan garis bilangan ini udah panjang gitu ya. Menggunakan panjang karena sudah ini 25 dan 7. Ini negatif 7 dan 25. Udah gak panjang garis bilangannya. Kemudian untuk nomor 6, duit kita 57. Utang 83. Berarti yang sisa adalah utang. Utangnya berapa? Berarti 83 dikurang 57. 13 berarti ini 6. Berarti sisanya adalah 7. Berarti 26. Negatif 26. Ya, seperti itu caranya. Jadi gunakanlah, boleh digunakan meumpamakan ya, memisalkan bahwa positif itu adalah duitmu, negatif adalah utang. Itu kalau penjumlahan dari bilangan bulat. Kita masuk pengurangan bilangan bulat. Seperti yang tadi, untuk pengurangan boleh tadi dengan garis bilangan. Boleh dengan menggunakan garis bilangan. Boleh menggunakan perumpamaan tadi, kalau positif adalah duitmu, kalau negatif adalah utangmu. 2 dikurang 3. Jadi tadi pengurangan ini bisa negatif, inverse-nya adalah positif, inverse-nya adalah negatif. Ini harus diingat ya. Jadi kalau sudah paham sebenarnya mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, nggak usah diubah jadi penjumlahan, pengurangannya juga boleh ya. Jadi ini 2 dikurang 3, boleh kita ubah ini 2 ubah jadi tambah, lawan dari 3 ini kan positif, berarti negatif 3. Kita pakai ini duitnya 2 ya, duitnya 2, utangnya 3, sisanya adalah utangnya 1. Oke ya. Oke, ini boleh ya. Ini kita ubah juga penjumlahan. Ini 3 tambah lawan dari negatif 2. Lawan negatif adalah positif 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Seperti yang saya bilang tadi, kalau 2 buah tanda berdekatan. Kalau ini kan berdekatan. Kalau bisa saya buat negatif berdekatan atau kali negatif, hasilnya adalah positif. Kalau negatif kali positif, hasilnya negatif. Ini boleh diingat ini. Memang ini nanti di video selanjutnya perkalian bilangan bulat, tapi perhatikan tandanya ini aja dulu ya. Ini kan berdekatan 2 buah tanda, negatif dengan negatif positif. Ya, boleh cara singkatnya seperti itu ya. Ini 94 dikurang 59. Tanpa kita ubah juga ke penjumlahan sudah bisa ya. Nah, tapi kita ubah dulu 94, ini tambah, ini lawan dari positif 59, berarti negatif 59. Negatif 59 ini ya. Nah, ini duit kita 94, utangnya 59. Sisanya adalah berapa? Berarti duit ya. Berarti duitnya, berarti 14 kurang 9 adalah 5, tinggal ini 8 kurang 5 35. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian 23 kurang 91, boleh kita ubah 23, ini ubah penjumlahan, lawan dari 91 adalah
negatif 91. Berarti ini duitnya 23, utangnya 91, lebih banyak utangnya. Maka sisanya adalah ini 8, kemudian 8 kurang 2 adalah 68. Negatif 68. Yang kelima, 45. Nah, kita ubah jadi penjumlahan. Lawan dari negatif 32 adalah positif 32. Jumlahkan, berarti ini jadi penjumlahan 45 tambah 32 adalah 77. Kemudian nomor 6, negatif 27. Ubah jadi penjumlahan. Lawan dari negatif 45 adalah 45. Sama dengan, ini utangnya 27. Duitnya 45. Lebih banyak duit kan, sisanya nanti pasti duit atau positif. Berarti 45 kurang 27, ini 8, ini 18. Itu dia hasilnya, ya. Nah, jadi kalau mengerjakan pengurangan atau penjumlahan bilangan bulat, pakai aja seperti ini. Boleh kau gunakan kalau positif itu duit, kalau pengurangan itu utang. Dan pengurangan boleh kau ubah menjadi penjumlahan dengan membuat inverse dari bilangan kedua. Inverse dari negatif positif, inverse positif adalah negatif. Ada contoh seperti ini. Ada di sini, hitunglah dengan cara mengelompokkan bilangan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Sebenarnya menyelesaikan ini boleh aja secara manual ya. Karena ini hanya sampai 9 aja. Tapi buat dengan cara berkelompok. Saya tulis dulu lagi ya. Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini tambah 6 tambah 7. Kalau ditulis di layar seperti inilah agak Oke. Jadi kalau kita kelompokkan, bisa saya kelompokkan ini. Yang 1 ini kalau ditambahkan 9 kan jadi 10. Kalau saya buat di sini tambah ya. Nah, kalau 2 tambah 8 itu kita kelompokkan juga hasilnya 10. 3 tambah 7 ini hasilnya 10. Kalau 4 tambah 6 ini juga hasilnya 10. 5 ini nggak ada kelompoknya, nggak ada pasangannya. Berarti sama dengan 10 tambah 10 tambah 10. Ini ada 4 ya. Berarti 10 tambah 10 berarti 40. 40 tambah 5. Hasilnya adalah 45. Jadi bisa kita buat penjumlahannya secara berkelompok. Itu nomor 1 ya. Kalau yang bagian kedua, negatif 1 tambah 2, negatif 3 tambah 4 tambah titik-titik, ini tambah negatif 99 tambah 100. Jadi artinya ini dijumlahkan, ini 100. Ini awalnya negatif 1. Kita buat berkelompok. Kita tulis ulang ya. Negatif 1 tambah 2 tambah, saya buat negatif 3, kemudian tambah 4, ini titik-titik. Karena ini ada 4, saya buat di sini dulu. Ini tambah, ini tambah negatif 99, ini tambah 100. Ini nanti penjumlahannya yang ditanya. Berarti ini 98, ini negatif 97. Saya buat dulu 4 di kiri, 4 di kanan ya. Gimana cara nih menjumlahkannya? Kita buat secara berkelompok ya. Kalau saya buat ini kelompoknya, saya ganti warnanya dulu ya. Ini kelompoknya, boleh ya ini. Jadi nilai kelompoknya itu harus sama. Kalau negatif 1 tambah 2 ada, ini hasilnya 1. Negatif 3 tambah 4 hasilnya 1. Negatif 97, utangnya 97, duitnya 98, sisanya adalah positif 1. Utangnya 99, duitnya 100, sisanya adalah 1. Berarti kelompok ini setiap berkelompok hasilnya adalah 1. Ya, ini titik-titik tadi ya. Berarti bilangan di sini masih panjang. Di sini negatif 5 tambah 6, negatif 7 tambah 8, negatif, masih panjang sekali ya sampai dengan 100. Jadi banyak bilangannya itu ada berapa?
100 bilangan. Kalau dikelompokkan dia menjadi 2 kelompok, berarti 100 bagi 2 kan ada 50 ya, berarti ada 50 bilangan. Sama dengan 50 kali 1. Karena nanti setiap dua kelompok ini, satu kelompok seperti ini hasilnya adalah 1. Berarti 50 tambah 1 sama dengan 50. Ya, itu dia untuk hasilnya. Seperti itu ya. Jadi ini dengan cara pengelompokan bilangan. Oke, itu dia videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang bergabung di video ini. Jangan lupa ditekan like dan subscribe-nya. Dan saya juga semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Dah.